Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Selamat Tuhan. Saya sampaikan selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berada saat ini, ya kita boleh sebagai penyembah Tuhan dan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput saudara berbaring berdiri. Itu ada sebagai anugerah. Buat hidupku sekarang, ku
Bersyukur untuk kesempatan sore hari ini, di mana kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang berseriakan di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat persekutuan kami dengan Tuhan pada sore hari ini semakin meneguhkan kami, semakin menguatkan kami, dan semakin kami boleh mengenal akan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan di dalam menampaki hari-hari yang Tuhan masih sediakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memberikan hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk ibadah kami pada sore hari ini, agar sungguh-sungguh ibadah ini membuat kami semakin mengasihi Tuhan, membuat kami semakin cinta kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang saat ini terlibat di dalam pelayanan, baik untuk leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus itu menyatakan dalam pelayanan kami, karena yang kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka, menyertai mereka, segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Nama Tuhan, Shalom, haleluya. Pertolongan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita. Apa yang Ibu Cornelius katakan, bahwa berkat itu bukan hanya materi saja, tapi kesehatan, kekuatan itu juga sebagian dari berkat. Ketika kita boleh ada saat ini, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan telah memberikan pengorbanannya bagi kita. Pertolongan Tuhan, hatiku telah berada di dekat.
ketika kita tidak sanggup, tetapi tangan Tuhan tiada berkesudahan, kasih Dia Tuhan.
Benar-benar akan terima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, karena kan tujuan percaya dari Tuhan sungguh besar yang kau nyatakan. Kembali
firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini. Bapa surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan syukur dan terima kasih malam ini Tuhan. Awal tahun ini, bulan ini, kami berkenan menghadap dan menyembah untuk kemuliaan Engkau Yesus. Dari awal tahun ini kami semakin Tuhan memuliakan Engkau, semakin berkenan, semakin layak di hadirat Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur kesempatan malam ini. Ini adalah anugerah dari Engkau Tuhan. Kami boleh melayani Engkau, boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini hamba minta Kau persiapkan mendengarkan firman, urapi dengan roh kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh melayak untuk diperbaharui dan boleh layak kami untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Urapi dengan roh kuasa-Mu Tuhan, supaya hamba menyampaikannya dengan bebas, menyampaikannya dengan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena ada kuasa setan yang bisa mengganggu, kami bersama jemaat hamba-Mu pelayan memanggil nama Allah hanya dalam nama Yesus hancurkan. Roh Allah sendiri yang akan memimpin, Roh Allah sendiri akan memimpin. Terima kasih waktu yang indah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini merupakan ibadah PA yang pertama di dalam tahun 2021. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih berikan kekuatan, Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan malam hari ini langsung saja kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 yang berbicara masalah seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan merangan, tetapi juga kepada yang bengis, kepada yang jahat, kepada yang tidak peduli. Jadi seorang hamba itu dituntut untuk menaruh ketundukan kepada tuannya, tidak hanya kepada yang baik, tidak hanya kepada yang suka menolong, tetapi yang bengis, yang jahat, sekalipun statusnya sebagai seorang hamba itu wajib untuk tunduk. Karena kita ini adalah orang-orang yang mengenal kepada Tuhan, yang mengenal akan kebenaran, harus memiliki satu sikap hidup yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal akan kebenaran. Dan kita melihat perikop yang di atas ini, penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi teladan kita itu adalah Kristus. Dan minggu kemarin saya mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, apakah yang disebut dosa? Yang seringkali kita memahami masalah dosa itu membunuh, mencuri, merampok, berzina, ketidakjujuran. Ternyata di sana disebutkan bahwa setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman Tuhan itu adalah dosa. Jadi dosa itu menyimpang dari firman Tuhan. Dan kalau malam hari ini berbicara masalah seorang hamba, ya marilah kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, yang taat kepada pimpinannya, yang taat kepada atasannya. Siapapun mereka, bagaimanapun kehidupannya, kita
harus tunduk. Kalau kita tidak melakukan ini berarti melanggar firman Tuhan, karena ini adalah firman Tuhan. Kalau kita melanggar firman Tuhan berarti kita berdosa. Jadi tidak sedikit babahan, tak sedikit karyawan yang mungkin yang menjelekkan, yang merasani, yang berbuat ini, berbuat itu kepada atasannya, karena tidak menyenangkan hatinya, karena tidak cocok dengan pola hidupnya, sehingga mereka tidak bisa menaruh hormat. Alkitab mengajarkan kepada kita tidak hanya kepada yang baik, kepada yang jahat, kepada yang bengis sekalipun kita harus menaruh hormat, kita harus tunduk, kita harus taat. Jika kita tidak menaruh ketundukan atau ketaatan, berarti kita menyalahi firman Tuhan. Kalau kita menyalahi firman Tuhan atau menyimpang dari firman Tuhan, itu adalah perbuatan dosa. Nah, itu sebabnya di dalam tahun 2021 ini keberadaan kita harus jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahunnya semakin bertambah, jadi kondisi kehidupan rohani kita pun juga harus semakin naik, harus semakin meningkat. Kita harus semakin dewasa, tidak hanya dewasa secara umur, tetapi juga dewasa secara rohani. Kita harus barengi kedewasaan ini dengan kedewasaan rohani, karena semakin bertambahnya tahun, semakin dekat kedatangan Tuhan, baik kedatangannya secara pribadi maupun secara massal. Artinya secara pribadi itu lewat proses kematian, itu kedatangan Tuhan secara pribadi untuk kita. Kedatangan secara umum yang nanti semua bisa menyongsong Tuhan, hidup yang berkenan. Ya, tadi siang saya share masalah pengangkatan, itu sangat mengerikan. Tidak tahu itu dibuka atau enggak. Tetapi kalau saya perhatikan yang diresponi itu masalah istilah anak Allah. Ya, banyak yang meresponi tentang anak Allah yang dijabarkan oleh mereka sendiri. Yang memang betul-betul dia itu adalah orang yang belajar, nggak ngerti statusnya, status anak Allah itu seperti apa. Itu kalimat hadiah atau kalimat itu adalah kalimat biasa. Jadi sangat bagus sekali ya untuk menembus mereka-mereka yang tidak sepaham dengan dia masalah anak Allah ini. Kalau itu saya share juga masalah pengangkatan, itu sangat mengerikan. Misalnya bisa membayangkan bagaimana ketika orang itu ada di gereja langsung ada yang diangkat, ada yang enggak. Ada yang di rumah, ada yang diangkat, ada yang enggak, di jalan ada yang diangkat, ada yang enggak. Bagaimana keberadaan orang yang tidak masuk dalam pengangkatan sangat mengerikan. Peristiwa yang mengerikan yang kita hadapi bersama. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi ini adalah kebenaran yang perlu kita responi dengan baik. Orang yang meresponi akan kebenaran ini, dia akan berhati-hati di dalam melangkahkan kakinya, berhati-hati di dalam kehidupannya. Maka kita kan dengan jelas mengatakan kalau nanti orang itu tidak masuk dalam pengangkatan, dia akan masuk dalam penganiayaan, bahkan kita tentukan nahan-tahan. Penderitaan yang ringan sekarang ini yang kita hadapi, banyak orang yang gak tahan ya untuk mengikut Tuhan. Banyak anak Tuhan yang sudah dan setia lagi, apalagi untuk menghadapi penderitaan zaman antikris. Apapun status kita saat ini, marilah kita menyelaraskan diri dengan firman Tuhan, karena itu menjadi patron kita, itu menjadi landasan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ya mari kita kembali kepada Alkitab, karena itu adalah tuntunan kita, itu adalah
Hamba itu harus rajin dalam melaksanakan tugas. Langsung saja kita masuk kepada yang Keluaran 17. Ayat 1 dan lain. Ya, naik lagi. Yang Keluaran 17, setelah berbicara masalah kerajinan, seorang hamba itu harus siap melaksanakan tugas yang baru yang mungkin belum pernah dilakukan. Jadi kalau mendapatkan tugas yang baru, jangan pernah mengatakan saya nggak bisa. Kadang-kadang belum dicoba sudah mengatakan tidak bisa. Jangan pernah kita mengatakan seperti itu sebelum kita mencoba. Saya memberikan contoh kehidupan Yosua ini yang kita baca di dalam Keluaran pasal 17. Yosua ini adalah hambanya Musa. Yosua ini adalah hambanya Musa yang setia kepada Tuhannya, setia kepada Musa sebagai atasannya. Dan ketika dia mendapatkan tugas yang baru, dia pun tidak pernah menolaknya, kecuali dia harus siap untuk melakukan. Keluaran pasal 17. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek, dan seterusnya. Yosua diperintahkan oleh Musa untuk menghadapi orang Amalek. Ini sesuatu yang baru bagi Yosua. Karena ketika dia ada di Mesir, tidak pernah dilatih untuk berperang. Karena selama di Mesir dia dilatih untuk bikin batu bata. Jadi ini adalah perintah yang baru, sesuatu yang baru bagi Yosua untuk berperang melawan orang Amalek ini. Dia menyatakan saya bukan orang yang terlatih untuk berperang. Dia siap menjalankan tugasnya. Ini tugas yang baru bagi Yosua. Ya, jadi kalau kita mendapatkan tugas yang baru, jangan mengatakan saya tidak bisa. Apalagi kalau berkaitan dengan pelayanan. Sebenarnya itu kalau orang itu memberikan beban, memberikan tugas, itu sudah diperhitungkan sebelum bahwa dia itu pasti bisa melakukan. Masalahnya bukan bisa dan tidak bisa, tetapi masalahnya itu mau atau tidak mau. Jadi kalau kita bisa menempatkan diri sebagai seorang hamba, kita harus tunduk, kita harus taat ya, untuk melaksanakan tugas walaupun itu belum pernah kita kerjakan, belum pernah kita lakukan. Jangan pernah menolak tugas. Apalagi tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sistem penggembalaan di tempat ini itu masih termasuk sabar. Saya dulu dididik oleh pendeta. Sekali diberikan Tuhan dan jalan, seterusnya nggak pernah diberikan Tuhan. Sekali menolak diberikan tugas, selamanya tidak pernah diberi kepercayaan. Kalau kita ini masih
coba 1 kali, ya, 2 kali. Kita masih ya, hidup dalam zaman kemurahan. Nah, dulu dididik oleh pendeta zaman Torah. Sekarang tidak menolak, ya terusnya tidak pernah diberi tugas. Ya, begitu kan. Yosua ini sangat luar biasa. Walaupun dia tidak punya pengalaman untuk berperang, tetapi dia percaya diri bahwa Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan membuat dia berhasil dalam melaksanakan tugas. Nah, itu sebabnya ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, percaya bahwa Tuhan menyertai. Dan apa yang terjadi di sana? Ternyata Yosua juga mendapatkan dukungan, dan bekerja sendiri, mendapatkan dukungan ya, dari Musa. Musa berdoa kepada Tuhan dengan tangannya yang terajung ke atas. Kalau tangannya terajung ke atas, maka Yosua mengalami kemenangan. Ya, namanya terus angkat tangan, lama-lama juga lelah. Kalau Musa menurunkan tangannya, orang Amalek yang menang. Bagaimana supaya peperangan itu menang? Maka ya, tangannya Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Dan Musa tidak berdiri, tetapi Musa duduk supaya bertahan untuk mengangkat tangannya, dan dia mengalami kemenangan. Sangat luar biasa. Apalagi kalau berkaitan dengan pelayanan. Ya, pelayanan itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Ini yang berperan bukan hanya Yosua, banyak orang. Ya. Musa pun juga ikut ambil bagian di sana. Harun dan Hur untuk menopangnya, jadi ada kerja sama yang baik sehingga mengalami kemenangan. Kalau hal ini berkenaan dengan pelayanan, jadi pelayanan itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Kalau seluruh jemaat itu berperan di sana, jemaat mempunyai beban yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dapat kita selesaikan. Jadi yang penting itu kesadaran bahwa tugas ini tugas kita bersama. Pelayanan ini adalah pelayanan kita bersama. Jadi pelayanan itu bukan persaingan. Pelayanan itu adalah kerjasama untuk kemuliaan Tuhan. Ya, begitu kan. Ini kalau berkaitan dengan pelayanan. Kalau berkenaan dengan hamba tadi, yang pertama tadi pembahasan kita. Jadi kalau status kita seorang hamba, kita bekerja di mana saja, ketika mendapatkan tugas yang baru, jangan pernah menolak. Kerjakan dengan baik. Ya, ternyata Yosua bisa, walaupun tidak pernah loh dia dilatih perang. Selama di Mesir dia dilatih untuk membuat batu bata, tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan mengatakan latar belakang pendidikan saya matematika, sekarang dikasih tugas seperti ini. Misalkan jalan saja. Jadi kalau Tuhan itu memberikan kepercayaan, jangan pernah kita menolak. Ternyata Yosua diberikan keberhasilan oleh Tuhan ketika dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dan ketika kita melaksanakan tugas, kita harus punya satu tujuan tugas itu kita kerjakan, yaitu untuk Tuhan. Ya, kalau semua saja ketika pekerjaan apapun kita lakukan, kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja,
sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi walaupun tidak dipasang CCTV, kerjalah dengan ketulusan hati. Jangan takut dengan CCTV sekarang ini. Kalau dulu ya takut kalau ditunggu oleh pimpinannya. Saatnya kerja, kerja. Ya. Kerja untuk Tuhan. Walaupun saudara kerja sekuler dimanapun, nah, saat ini Tuhan percayakan pekerjaan itu, kerjakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan dan milikilah hati yang takut akan Tuhan. Tunjukkan semua yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, kalau orang yang gagah, ya hati bisa legang-legang kampung. Kan banyak ya, banyak mungkin karyawan seperti itu ya, ketika ada atasannya saja tuh kerjanya luar biasa, tetapi kalau tidak ada atasannya bisa tiduran. Nggak benar ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengerjakan segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dan upahnya itu ya, tadi apapun juga yang kamu perbuatlah dengan tulus hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau kita ini kerja dengan ketulusan hati, upahnya itu dari Tuhan. Ini jaminan firman Tuhan. Yang jamin firman Tuhan, upahnya dari Tuhan kalau kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi kita memang mempunyai prinsip yang berbeda, punya landasan hidup yang berbeda dengan dunia ini. Jadi kerja dengan sungguh-sungguh, ada atasannya, tidak ada atasannya, dipasang CCTV atau tidak, tugas tanggung jawab itu harus dikerjakan. Percayalah upahnya dari Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu, baik dunia sekuler, dunia rohani, pelayanan, kerjakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan kecewa kalau untuk Tuhan. Tapi kalau tujuan kita itu berbeda, nanti sedikit kita kecewa, tidak diikuti kecewa, honornya kurang kecewa. Tapi kalau kita untuk Tuhan, itu pasti. Masalah upah itu pasti. Tuhan yang menjamin upahnya dari Tuhan. Kalau kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, baik dalam hal yang rohani maupun yang sekuler, miliki hati bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun mungkin atasan kita itu sohibah. Nah, ini yang seringkali itu disalahpahami. Karena sama-sama seimam, tidak apa-apalah, mungkin datanya terlambat, pulang duluan, bayarannya jauh lebih. Tidak, ya tetap. Malah justru kalau kita memiliki atasan yang seiman, kita lebih memberi hormat. Lebih bertanggung jawab, jadi tidak sembarangan. Ya 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya mungkin sebut 1 Timotius yang Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Ya tadi di dalam Kolose, sekarang Efesus itu hampir sama. Berarti betapa pentingnya ini kita perhatikan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan
dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi tidak hanya di hadapan orang saja untuk menyenangkan hati mereka, tetapi kita harus menyenangkan hatinya Tuhan, melakukan dengan segenap hati oleh karena kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi sangat luar biasa. Dari hal yang kecil, Tuhan itu menuntun kita, Tuhan itu membimbing kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi kalau status kita sebagai seorang hamba yang memiliki ketulusan hati, ya, melakukan segala sesuatu bukan untuk seseorang tetapi untuk Tuhan, tidak menyenangkan seseorang tetapi menyenangkan hatinya Tuhan. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang baik, ya, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi balasannya bukan dari manusia, balasannya bukan dari seseorang. Kalau balasannya dari Tuhan itu bisa lewat apa saja, bisa lewat siapa saja yang bisa memberkati kehidupan kita. Jadi perbuatan baik itu tidak pernah sia-sia. Ini dalam konteks bekerja. Jadi perbuatan baik dalam konteks bekerja, ya laksanakan pekerjaan itu dengan baik. Laksanakan tugas itu dengan baik, sesuai dengan kapasitasnya. Bukan untuk menyenangkan hati orang, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, 1 Timotius 6. Ini kepada Tuannya, Tuhan yang seiman. Jadi Tuhan yang seiman ini malah harus kita hormati lebih. Jangan diremehkan, ya, karena seiman. 1 Timotius 6. Semua orang, ayat 1, yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jadi beban kita itu nama Allah dan ajaran kita. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena persaudaraan dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara-saudara yang percaya dan yang kekasih. Jadi kalau atasannya itu seiman, jangan menaruh hormat. Kalau kapasitas kita sebagai seorang lebih, katakan, ya firman Tuhan. Pelayanannya itu harus lebih karena dia adalah saudara yang kekasih, saudara seiman. Dia seringkali menganggap karena seiman kurang menghargai, kurang menghormati. Ya. Ini keliru, ini salah. Malah Alkitab mengajarkan kepada kita kalau dia itu adalah orang yang seiman, kita layani
supaya nama Allah jangan dihujat orang, ajaran kita jangan dihujat orang, direndahkan orang, dilecehkan orang oleh karena perbuatan kita yang tidak menyenangkan. Jadi lewat sikap hidup kita. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang hamba, yuk kita mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kita menaruh hormat, ya. Kita melakukan tugas dengan baik karena nama Tuhan. Jadi kita ini di pundak kita ini menanggung pribadi yang agung. Jadi kalau kita melakukan nama Tuhan dipermuliakan, ajaran kita juga dihormati orang. Kalau kita menjadi seorang hamba yang bekerjanya sesuka hatinya, karena ini bisa mempermalukan nama Tuhan, tidak membawa kemuliaan nama Tuhan. Nah ini beban dalam kehidupan kita. Kita diberikan beban ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya ini bisa mendatangkan kemuliaan. Jangan sampai nama Tuhan itu dilecehkan orang, direndahkan orang oleh karena perbuatan kita. Dan jadi kalau atasan kita itu orang seiman, harus kita layani lebih, harus kita hormati lebih. Kalau kita mengajarkan kepada kita, jadi kita tidak boleh merendahkan atau menganggap biasa saja karena seiman. Nah, harus kita menaruh hormat. Ya, ini hamba. Bagaimana seorang hamba yang percaya kepada Tuhan? Demikian pula untuk Tuhan, bagaimana Tuhan atasan yang percaya kepada Tuhan juga memiliki sikap hidup yang tidak sama, ya, dengan atasan-atasan pada umumnya karena mengenal kebenaran. Efesus pasal 6. Kembali pada Efesus. Ini kepada Tuhan, kepada Tuhan. Kalau tadi kepada hamba, sekarang pada Tuhan, supaya ada keseimbangan. Jadi Alkitab itu mengajarkan kepada tidak hanya kepada hamba saja, bagaimana sikap tuan-tuan, sikap atasan yang percaya kepada Tuhan terhadap hambanya. Efesus pasal 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Jadi sama, statusnya sama baik Tuhan maupun hamba di hadapan Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh atasan yang percaya kepada Tuhan, oleh tuan-tuan yang percaya kepada Tuhan? Jangan mengancam. Ya biasanya tuh atasan itu gitu, suka mengancam. Kalau udah suka mengancam, tidak mungkin Alkitab berbicara seperti ini. Jadi bagi atasan, ya, bagi majikan, diajarkan oleh firman Tuhan jangan suka mengancam. Nanti salah didik pecat, salah didik potong gaji. Tuannya sama di surga yang tidak memandang mukanya sama. Jadi untuk tuan-tuan, majikan-majikan, jangan suka mengancam. Ya, ketika mungkin salah dalam menjalankan tugas, harus diingatkan, jangan diancam. Ya mungkin saja banyak orang yang seperti itu, salah sedikit pecat, ancamannya pecat.
Jadi kita tidak seperti itu. Harus penuh belas kasihan, memberikan kesempatan lagi untuk bisa melakukan lebih baik. Ini yang pertama. Langsung saja setelah selesai. Langsung Yakobus saja, tidak bersama Ulangan 24 ayat 14 dan 15 itu. Ya, tuan-tuan itu tidak boleh menahan upah. Kalau waktu itu upahnya harian, hari itu harus dibayarkan. Ya tergantung kita perjanjiannya apa. Soalnya kan macam-macam perjanjiannya. Ada yang harian mungkin, ada yang mingguan. Jangan ditahan. Nah, kalau yang saya tahu itu biasanya Sabtu bayaran, kasih bayaran. Jangan ditahan. Itu salah. Kalau nahan upah pekerja ya. Karena mereka adalah orang-orang bekerja hanya untuk itu. Kalau tuan-tuan, saudara 1 bulan tidak kerja, tidak apa-apa. Tapi kalau karyawan tidak kerja 1 bulan, utang. Nah, Tuhan begitu sangat luar biasa Tuhan itu mengatur hidup kita. Jadi kalau kita diberikan kepercayaan menjadi Tuhan, jangan pernah menahan upah. Ayat 4, Yakobus langsung menyambung 5 ayat yang benar. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ya, sampai ayat yang kelima tadi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Tuhan? Dia boleh menahan gaji, tidak boleh menahan bayar. Tadi saya juga banyak yang mendengar banyak pekerja-pekerja yang pemborong-pemborong yang nakal, ya sudah dikerjakan ditinggal. Ya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terus landasannya firman Tuhan. Jangan untuk poya-poya dulu, jangan untuk memenuhi kesenangan dulu. Perhatikan juga karyawannya, bawaannya, jangan menahan upah. Tuhan marah ya, kalau ada atasan, pimpinan, majikan yang menahan upah karyawan untuk kesenangannya sendiri. Kita harus berbeda. Ini tuntutan Tuhan. Kalau tadi hamba, sekarang Tuhan. Ya, jangan suka mengancam dan jangan menahan upah. Harus diberikan tepat pada waktunya, tepat pada perjanjiannya. Jadi kalau janjiannya mingguan, dibayarkan mingguan, kalau bulanan ya bulanan. Itu jangan diundur. Ini adalah firman Tuhan. Yang terakhir, Tuhan, bila hambanya sakit, bertanggung jawab. Ini Tuhan yang baik, ini Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi yang kalau sakit tidak malah dipecat karena tidak bisa melaksanakan Tuhan, dirawat, dibantu di sana. Lukas pasal yang itu. Jangan sakit terus diganti yang lain. Ya, Lukas pasal 7 ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Sangat luar biasa loh. Perwira, pimpinan ini, tetapi begitu menghargai hambanya, menghargai pembantunya. Ini pemimpin yang takut akan Tuhan seperti ini. Jadi tidak melihat statusnya. Oh, saya ini perwira, sehingga melihat hambanya di rumah dianggap bukan apa-apa. Mereka sangat menghargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.
Nah itu sebabnya perkataannya rumah ibadah kami, Tuhan. Orang Yahudi. Perwiranya rumahnya belum. Atau bukan orang Yahudi yang tidak mengenal akan Tuhan. Tetapi dia begitu peduli. Tidak hanya peduli dengan rumah Tuhan, tetapi dia peduli dengan sesamanya, dengan hambanya, sangat menghargainya. Ini Tuhan yang begitu. Kalau sakit diperhatikan. Kalau dulu sampai dibawa kepada Tuhan Yesus karena hampir mati. Kalau sekarang dia dibawa ke dokter. Jangan diganti orang lain. Cari yang sehat. Ini bisnis. Kalau bicara masalah bisnis kan bicara masalah keuntungan. Ya kita memang cari untung, tetapi kita landasan kita harus firman Tuhan. Jadi kalau sakit yang diperhatikan, dibantu, ditolong, sampai dia sehat bisa bekerja lagi. Jangan dianyam. Kalau tidak cepat waras pecah, ganti yang baru kejam. Ya baik Bapak maupun Tuhan, ya mari kita bersama melakukan firman Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Kita sebagai seorang hamba, yuk kita naruh hormat kepada atasan kita. Kalau kita diberi kepercayaan sebagai seorang Tuhan, yuk perhatikan hamba. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari. Kita berikan satu sering kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Biarlah di awal tahun 2021 ini perjalanan kehidupan kita jauh lebih baik dari tahun 2020. Altatus kita sebagai seorang hamba kerja dengan takut akan Tuhan, bukan menyenangkan seseorang, tetapi menyenangkan Tuhan. Altatus kita sebagai seorang Tuhan, hargailah hamba-hambanya.
Saya dan Bapak Supreno tak berdebat lagi dari dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus menjadi hamba menurut firman Tuhan. Kami bukan hamba di dunia ini, tapi benar-benar kami hamba sebagai orang-orang yang percaya pada dan orang-orang yang selalu berlaku apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami harus menghormati atasan kami, baik atasan kami itu pemurah maupun atasan kami itu jahat. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami harus selalu mengangkat hormat, sebab kami tidak melihat bahwa kami hormat kami lakukan kepada manusia, namun kami lebih Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami hormat kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memerintahkan kami menurut firman itu. Untuk Tuhan, beri kami kekuatan. Jauhkanlah kami dari hamba-hamba yang seperti ada di sekeliling kami, yang selalu menuntut apa yang kami butuhkan. Tapi kami benar-benar menjadi hamba seperti firman Tuhan yang mengajarkan kami. Demikian juga Tuhan, bagi para tuan-tuan yang Tuhan yang menjadi tuan untuk bisa mengelola perusahaan maupun usaha-usaha yang lain, Tuhan, kiranya kami juga bisa berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami tidak akan berbuat semenang-menang. Kami akan selalu Tuhan melihat bahwa Tuhan, walaupun itu hamba di bawah kami, tapi sama-sama Tuhan, itu adalah umat Tuhan, itu adalah orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk bisa membantu para pengusaha yang ada di tempat ini.
Tuhan, kiranya firman ini Tuhan benar-benar bisa tertanam bagi kami, baik kami hamba maupun kami di sini pengusaha. Kiranya firman Tuhan ini bisa melandasi kehidupan kami, sehingga benar-benar firman Tuhan bisa kami lakukan sebaik-baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengajaran Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba dan juga berikan firman ini pada kami. Tuhan, berikan hikmat Tuhan, sehingga setiap firman yang sudah dipersiapkan bila mana disampaikan di tempat ini benar-benar firman yang menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Silakan kembali. Saya mengingatkan kaum muda, hari Jumat 6:30 dimulai kembali. Jangan kebablasan dari hari Jumat. Kita kaum muda kembali beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada teman yang lain. Saya undang semua untuk berdiri. Mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini dengan pujian besar anugerah. Kami serahkan untuk Ibu hari ini yang saat ini juga terganggu kesehatannya, untuk Bapak Bambang, untuk saudara kami Kristia, maupun kakaknya Bapak Bambang yang akan menjalani operasi. Semoga dalam tangan kami serahkan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjangkau, untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan kesehatan saat ini. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, Tuhan tetapkan beri dengan kekuatan dan kesehatan. Perbaikan tempat parkir untuk kelanjutannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan menyediakan semua biaya yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk saudara kami juga yang saat ini sedang menjalankan tugas prakteknya di Surabaya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami
Jika tidak ada rumah tangga, keluarga anak-anakmu yang hidup di dalam kekurangan, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari belajar usaha perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya maupun non-akademiknya, dan jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang Jumat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat